Selamat malam, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Muhammad KC. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kenapa saya menolak sholat. Alasan yang pertama, sebagaimana dikatakan surat 107 Al-Ma'un ayat yang keempat, boleh tampilkan ayatnya. Nah, ini dia. Saya akan membacakannya. Tapi terlebih dulu saya akan membacakan dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-dini fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang artinya, lihatlah orang-orang yang mendustakan agama, yang mengatasnamakan agama untuk kepentingan politiknya, yang mengatasnamakan anak yatim untuk mencari kehidupannya, untuk mencari kekayaannya, yang tidak memperdulikan anak yatim, yang menghardik makanan anak yatim. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Justru dalam hal inilah orang sholat itu ganjar dengan kecelakaan. Yang sholat seperti apa? Alladzina-hum an sholatihim syahun. Mereka itu yang sholatnya itu lalai. Apa itu lalai? Lalai itu adalah tidak paham apa yang dibaca pada waktu sholat. Itulah orang sholat lalai. Sebagaimana didukung surat 4 An-Nisa ayat 43. Sebagaimana didukung surat 4 An-Nisa ayat 43. Surat 4 An-Nisa ayat 43. Itulah yang menjelaskan tentang orang sholatnya lalai. Sholat yang harus mengerti, bukan hanya dibaca. Nah, begini bunyinya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Udah sampai di situ aja. Karena ayat yang lainnya berbeda cerita. Yang artinya, hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu dekati sholat seperti orang mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu katakan. Inilah yang disebut sholat lalai, yaitu orang sholat seperti orang mabuk. Berkata-kata tapi tidak mengerti apa yang dia katakan. Nah, itu yang disebut sholat mabuk. Baik itu mabuk bahasa Arab, baik itu mabuk agama, ya, yang tergila-gila dengan agama. Jadi yang akan celaka itu orang sholat. Itulah saya meninggalkan sholat karena saya takut dengan api neraka, takut celaka. Makanya orang sholat itu akan celaka menurut Al-Quran. Itulah sebabnya saya menjawab kenapa saya menolak sholat. Karena sholat itu bukan untuk masuk surga. Sholat itu adalah mendirikan tiang agama. Sebagaimana hadisnya dikatakan as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Man aqomaha faqad aqomadin wa man tarakaha faqad hadamadin. Siapa mendirikan sholat mendirikan agamanya, dan siapa yang meninggalkan sholat merobohkan agamanya. Sholat itu tidak ada ayatnya orang sholat akan masuk. Dan tidak ada ayatnya di Al-Quran bahwa orang sholat akan dapat pahala surga. Tidak ada. Karena itu hanya mendirikan sholat tiang agama, sholat yang sia-sia. Atau memang itu sholat hanya rubu-rubukan, ikut-ikutan, sholat yang menghadap ke kiblat, menghadapnya ke batu Hajar Aswad. Nah, itu batu hitam. Itu dianggap sholat, padahal itu hanya mendirikan tiang agama, saudara. Jadi kita perlu sadar itu. Jangan merasa benar, tapi kita di hadapan Allah nol besar. Ada sholat yang dibenarkan oleh Allah, sebagaimana dikatakan surat 29 Al-Ankabut ayat 45.
Surat 29 Al-Ankabut ayat 45. Itu solat yang benar-benar diperintahkan oleh Allah. Nyinya utauhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Inna sholata tanha anil pasai munkar. Ini salat yang benar. Bacalah kitab yang diwahyukan kamu dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi walaupun tidak teriak-teriak mau sholat, tidak riak sholatnya, Allah Maha tahu. Apa yang kamu kerjakan Allah Maha tahu. Jadi saya harap bangsa Indonesia ini mengikuti sholat yang benar di hadapan Allah sesuai Al-Quran. Bukan benar menurut agama. Kalau orang sholat benar menurut agama, maka fawailul lil musholin, akan kecelakaan bagi orang yang sholat. Terima kasih. Mudah-mudahan Anda terbuka hatinya mendengar ini. Makna celakalah orang yang sholat. Al-Hafidz Ibnu Katsir pernah mengatakan, metode tafsir yang paling bagus adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir. Firman Allah mengenai kecelakaan bagi orang yang sholat telah dijelaskan di lanjutan ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un, ayat 4 dan 5. Sehingga, makna celakalah orang yang sholat adalah mereka yang lalai dari sholatnya. Bentuk lalai dalam sholat beraneka ragam. Secara umum, bisa kita bagi menjadi beberapa tingkatan. 1. Lalai hingga meninggalkan sholat. Seperti mereka yang tidak pernah sholat sama sekali, atau mereka yang bolong-bolong sholatnya, atau mereka yang menunda-nunda sholat hingga keluar waktu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebut sholatnya orang munafik. Dia secara sengaja menunda-nunda waktu sholat hingga mendekati berakhirnya waktu sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itulah sholatnya orang munafik, duduk santai sambil lihat-lihat matahari, hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, yaitu menjelang terbenam, dia baru mulai sholat dengan gerakan cepat seperti mematuk 4 kali, tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. 2. Lalai dalam bentuk tidak perhatian dengan rukun sholat, sehingga sholatnya batal. Umumnya, yang sering menjadi korban adalah rukun tumakninah. Tumakninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun sholat. Banyak orang yang terlalu cepat dalam mengerjakan gerakan rukun tumakninah. Jika tidak tumakninah, bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang yang masuk masjid dan sholat 2 rakaat. Seusai sholat, dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu ada di masjid. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk mengulangi sholatnya. Beliau bersabda, ulangilah sholatmu karena sholatmu batal. Orang ini pun mengulangi sholat dan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau tetap menyuruh orang ini untuk mengulangi sholatnya. Ini terjadi sampai 3 kali, hingga orang ini putus asa dan menyatakan, demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik dari itu, maka ajarilah aku. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara sholat yang benar kepada orang ini. Beliau mengajarkan, yang artinya, jika engkau mulai sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah dan sertai tumakninah ketika rukuk. Lalu bangkitlah dan beriktidalah dengan berdiri sempurna. Kemudian sujudlah dan sertai tumakninah ketika sujud. Kemudian bangkitlah dan duduk antara 2 sujud sambil tumakninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tumakninah ketika sujud. Lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Lalai dalam bentuk tidak melaksanakan penyempurna sholat. Seperti tidak memperhatikan pakaian.
Allah memerintahkan agar manusia memperhatikan kerapian pakaian ketika sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Wahai anak keturunan Adam, gunakanlah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid atau waktu sholat." Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Termasuk juga laki-laki yang tidak berjamaah di masjid tanpa alasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mendengar adzan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali bila ada uzur. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Termasuk juga tidak meluruskan dan merapatkan shaf ketika sholat berjamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan tegakkanlah shaf di dalam sholat, karena sesungguhnya menegakkan shaf termasuk di antara baiknya sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Konsultasi Syariah.